Cerita berlanjut. Di sini Xingling bergumam perihal Xing'er yang seharusnya mengikuti perintahnya untuk menemui Tantai dan berbohong bahwa rencana mereka meracuni dirinya telah berhasil. Berdasarkan alur cerita aslinya, mereka baru akan memasuki Bloodstrike setelah 7 hari untuk memeriksa mayatnya. Pembatas pada Bloodstrike akan melemah seiring dengan kematian Xingling secara perlahan. Dan yang terakhir, karakter utama Xiao Chen yang telah menyamar di sekte demonik akan memberikan tusukan terakhir secara pribadi. Dalam waktu 7 hari ini, Xingling harus membuat persiapan yang diperlukan. Dia kemudian membaca mantra untuk mengambil sesuatu di dalam kolam merah. Aku adalah Demon Lord Xingling. Aku akan menantang kehendak surga dan mengubah nasibku. Dan seketika muncul benda yang keluar dari kolam merah itu. Ternyata itu adalah inti kultivasi milik Bei Xingling. Sebelumnya, Bei Xingling mengeluarkan dan menyembunyikan inti kultivasi dan juga organ tubuhnya. Kemudian menggantinya dengan benda lain. Sehingga bahkan jika dia menghadapi kekalahan dalam pertempuran yang menentukan, selama sisa-sisa jiwanya melarikan diri, dia akan dapat membangkitkan kembali tubuhnya yang sempurna. Dan sekarang, setelah dia tahu plot masa depan, tak ada gunanya mempertahankan langkah ini untuk kedepannya. Jadi lebih baik dia mengambilnya lebih awal dan memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Dia langsung memakan inti kultivasinya dan langsung memfokuskan energinya untuk mengembalikan inti kultivasinya ke tempatnya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil melakukannya. Inti kultivasi ini merupakan sumber dari fondasi Bei Xingling. Semua luka yang ia derita semuanya telah sembuh dan kekuatannya juga telah pulih hingga ke tahap pembangunan fondasi. Dia cukup puas hingga dia melepaskan sedikit kekuatannya untuk menghantam tembok di belakangnya. Bagus sekali. Inilah kekuatan yang harus dimiliki oleh bos terakhir. Tak lama dari itu, Xing'er pun tiba. Ia berkata apabila dia telah menyelesaikan tugas yang Xingling berikan. Selain itu, dia juga memiliki item yang ingin diberikan kepada Xingling. Mendengar itu, Xingling cukup penasaran dengan benda seperti apakah yang bisa diberikan Xing'er. Ia juga tahu, di dalam game aslinya tidak ada adegan seperti ini. Singkatnya, Xingling sekarang sudah berada di singgasananya. Dengan menunduk hormat, Xing'er memberitahu Xingling apabila Xiao Chen sangat senang setelah mengetahui Xingling telah mengkonsumsi pil racun. Dia juga menjelaskan tentang Tantai apabila dia bersikap normal dan tidak mencurigai dirinya. Xingling bertanya tentang apa lagi yang dibicarakan Xiao Chen. Xing'er berkata apabila Xiao Chen berujar, efek racun akan mencapai puncaknya setelah 7 hari. Dan bahkan Doluo Qingxian akan sulit untuk melarikan diri dari kematian. Dia meminta mereka untuk kembali 7 hari kemudian untuk memeriksa tubuh Xingling dan menyelesaikan semua itu pada musim Lan. Di sini, Xing'er bergumam apabila dia baru saja mengetahui rencana lengkap Xiao Chen. Ia tak menyangka Xiao Chen begitu tidak tahu malu. Selepas dari itu semua, dia memiliki item yang ingin ia berikan pada Xingling. Itu adalah 9 pil Reinforcing Soul Transformation yang sesungguhnya. Sontak saja Xingling yang mengetahui itu cukup terkejut karena 9 pil Reinforcing Soul Transformation hanya ada di galeri game aslinya. Tak ada cara bagi player untuk mendapatkannya. Jadi dia cukup penasaran dari mana sebenarnya Xing'er mendapatkan pil harta karun kelas 9 yang sesungguhnya itu. Dengan produk yang asli itu, kepercayaan dirinya untuk mengubah akhir cerita akan meningkat beberapa kali lipat. Xingling memuji Xing'er karena telah menyempurnakannya. Karena Xingling cukup puas dengan itu, Xing'er meminta sebuah hadiah kepada Xingling. Menerima permintaan itu, Xingling bertanya hadiah apa yang Xing'er inginkan. Dan Xing'er pun langsung memegang tangan Xingling, kemudian menariknya dan menempelkan ke pipi lembutnya itu. Dia meminta Xingling untuk memaafkannya karena telah bergerak sendiri. Dia sangat senang sekali disentuh oleh Xingling. Sedangkan Xingling yang dalam posisi ini, dia cukup bingung dengan perasaan yang lembut ini. Ia seakan-akan tangannya akan tenggelam jika dia menekan sedikit lebih keras. Dengan malu-malu, Xingling pun menarik kembali tangannya dan memarahi Xing'er karena telah berani bersikap seperti itu kepada masternya. Tapi dia juga langsung memberikan sentuhan hangat dengan mengelusnya layaknya seekor kucing yang manja. Ia rasa itu sudah cukup sebagai hadiah untuk menawarkan pil itu. Menerima itu, Xing'er cukup bahagia. Tapi tempat yang dimana Xing'er ingin dihargai bukan hanya di situ, melainkan dia. Ya, tentu saja
Raja Xingling cukup panik, dan di saat itu juga sistem muncul memberikan selamat padanya karena telah menyebabkan Great Love dan menerima hadiah 500 poin, dan toko sistem juga telah dibuka. Kita kali ini beralih di bedroom Kuop Yin Gui. Nampak di situ ada Xiao Chen yang memberikan salam pada masternya. Masternya bertanya pada Xiao Chen, perihal apakah benar Bai Xingling tidak hanya kehilangan semua kekuatan sihirnya, tapi dia juga diracun sehingga hidupnya tergantung pada seutas benang. Dan identitas dari Master Xiao Chen adalah Huo Yuerong, Master Changming, Sekte Kuil Yin Gui. Dengan semangat, Xiao Chen membenarkan pertanyaan Yuerong. Dia mengaku memiliki hubungan yang baik dengan murid ketiga Bai Xingling, dan dia sendiri yang telah memberitahunya. Dia meminta masternya untuk segera menuju ke Blast Track untuk menghabisi Bai Xingling. Dia cukup yakin pasti posisi pemimpin sekte selanjutnya akan menjadi milik masternya. Tapi dia harus menerima gambaran dari masternya. Menerima itu, dia bertanya-tanya apa kesalahannya. Dan dengan tegas, Yuerong berkata apabila di masa lalu Bai Xingling adalah murid langsung dari Great Master Alchemist Xie Youxi, dan keahlian alkemisnya bahkan lebih baik daripada masternya. Jadi, pil racun macam apa yang bisa membuatnya begitu tak berdaya? Tapi Xiao Chen mencoba membantah semua itu. Namun, karena Yuerong memberikan tatapan tajam padanya, dia pun ketakutan dan mengaku salah karena dia telah menerima informasi palsu tentang Bai Xingling yang diracun. Dia kemudian memohon izin pergi kepada Yuerong. Sedangkan Yuerong sendiri di sini tertawa puas. Hahaha, kakak senior. Kakak senior, kau telah menyelamatkan hidupku tahun itu. Apakah itu membuatku membencimu dan mendorongku untuk membalas dendam padamu di masa depan? Kau berhasil, hidupmu akan segera diakhiri secara pribadi olehku, Hua Yuerong. Hahaha. Dan ya, ternyata Yuerong merupakan junior yang dibiarkan hidup oleh Xingling beberapa tahun yang lalu. Waduh, plot twist ya. Sedangkan di sisi Xingling dan juga Xing'er, nampak di situ Xing'er cukup puas dengan hadiah yang diberikan Xingling. Dia pun meminta izin untuk segera pergi. Terlihat jelas dia sangat senang dengan semua itu. Tapi Xingling di sini dia lagi terpesona dengan tangannya yang berhasil mendapatkan apa yang sebenarnya dia enggan, tapi juga mau. Mencoba mengalihkan semua itu, Xingling pun memutuskan untuk melihat toko poin yang dikatakan oleh sistem. Panel ucapan selamat datang pun muncul. Nampak di situ dijelaskan bahwa Xingling dapat menukarkan poin untuk ditukarkan dengan peti harta karun. Seiring dengan bertambahnya total poin yang dibelanjakan, lebih banyak peti harta karun akan terbuka secara bertahap. Nampak juga poin yang dimiliki Xingling saat ini adalah 1000. Selain itu, sesuai dengan penjelasan pada awal, ada pula peti dengan tingkatan yang bertahap, berawal dari peti bronze 100 poin, peti silver 1000 poin, peti gold 5.000 poin, peti platinum 10.000 poin, peti diamond tanda tanya, peti extra fang tanda tanya juga, peti meeting. Ya, masih gak tahu. Melihat itu Xingling tak menduga ternyata hanya ada peti gacha saja. Sebelumnya dia memperoleh peti harta karun gold secara gratis, dan dia tak menyangka ternyata bernilai 5.000 poin. Sedangkan saat ini dia hanya memiliki 1.000 poin saja. Karena ini adalah pertama kalinya Xingling menggunakan toko, Xingling diberikan satu kesempatan untuk pool terlebih dahulu sebelum membeli. Dan pool saat ini bernilai 1.000 poin. Sistem meminta Xingling untuk menguji keberuntungannya. Xingling tahu apabila ini adalah strategi marketing yang sangat umum. Karena tak ada pilihan lain, dia pun langsung melakukan pool pada toko sistem. Xingling pun mendapatkan 3 item, tapi dia hanya bisa memilih satu dari 3 item itu. Di situ ada story recall card. Deskripsi dari item itu adalah terikat para jiwa dan eksklusif untuk penggunaan host. Mampu membangkitkan ingatan akan alur cerita yang telah dilupakan host. Untuk mempersingkat, saya akan membacakan nama dari item ini saja. Yang kedua, ada sebuah pisau. Knife with heart the story loose. Aduh, ya inilah pokoknya. Yang terakhir, ada live restart pill. Melihat item itu, Xingling cukup marah. Ia rasa ia telah ditipu karena dia sudah sangat paham dengan plot ceritanya. Dan pisau dan juga
pil itu sangat tidak berguna sama sekali. Setaunya, pil dulu baru beli kemudian merupakan strategi marketing untuk memikat orang agar mau membelanjakan uangnya. Tapi di sini, dia mengeluarkan 100 poinnya hanya untuk sampah. Dia sangat marah karena bisnis dengan sistem sangatlah merugikan. Di tengah itu, ada Shadow Demon Persley yang bergerak ke arahnya. Melihat itu, Xingling cukup penasaran siapa itu. Dan Shadow Demon itu pun mulai membentuk sebuah hologram yang menampilkan seorang wanita. Dan ternyata, itu adalah Feng Lingxue, murid tertua Bei Xingling. Lingxue langsung menunduk hormat dan memberikan salam pada Xingling. Melihat Lingxue, Xingling cukup kagum karena Lingxue 10 kali lebih bagus dari ilustrasi di gamenya. Terlepas dari bentuk tubuhnya atau kepribadiannya yang dingin di luar, namun hangat di dalam. Dia benar-benar sesuai dengan selera Xingling. Wadah. Lingxue mencoba memanggil masternya, tapi tak ada respon sama sekali. Dia pun bergumam. Iblis ini tidak pernah kesurupan. Mungkinkah rumor yang beredar di luar sana benar adanya? Haruskah aku mengirim kabar pada junior kedua dan membiarkannya bertindak lebih awal? Menggumamkan itu semua, Lingxue tersenyum dan Xingling menyadari ekspresi yang dikeluarkan Lingxue. Dia pun bertanya padanya mengapa Lingxue tersenyum, apakah dirinya terlihat lucu. Melihat tatapan Xingling, dia pun langsung keringat dingin. Dengan itu juga, dia tidak menduga Xingling masihlah tetaplah seperti yang dulu. Perasaan yang tertekan dan aura yang menakutkan yang tidak asing baginya. Sekali padang dan dengan mudah menghancurkan semua kebanggaan dan harga diri. Dia rasa dirinya tidak boleh membuat Xingling marah dan tidak ingin mengaktifkan rune jahat yang terikat di perutnya dan menderita hukuman yang memilukan hati. Xingling bertanya keberadaan Lingxue saat ini dan dia pun menjelaskan sesuai dengan kehendak Xingling. Kaki bukit Gunung Heishui di mana Demon Suppressing Tower berada telah dibersihkan. Dia berkata apabila tak ada lagi murid-murid di sana dan mencegah dirinya mendaki gunung lagi. Xingling memuji kinerja Lingxue. Dia juga memintanya untuk segera mengambil item rahasia yang ia inginkan. Dengan hormat, dia menerima permintaan Xingling. Tapi di dalam hati, dia masih bergumam karena masternya adalah orang yang sama, kejam dan tak bermoral. Ia merasa bodoh karena memiliki ide yang buruk untuk mengambil keuntungan dari Xingling. Dia pun meminta izin untuk segera pergi, tapi Xingling memintanya untuk menunggu sebentar. Mendapati itu, Lingxue cukup heran dan ia bertanya apakah masternya ada permintaan lain. Dengan nada seperti biasanya, Xingling bertanya apakah Lingxue tahu hari ini hari apa. Karena dia tidak tahu, Lingxue meminta maaf dan meminta masternya untuk memberitahunya. Sambil mendekat ke Lingxue, Xingling berkata, "Waktu terus berlalu. Setelah malam ini, kau akan memasuki masa kemasan masa muda. 14 tahun telah berlalu tanpa terasa sejak hari itu. Bahkan, jika tak ada seseorang pun di dunia ini yang mengingatnya, master ini tak akan pernah lupa di mana hari itu dirimu mengikuti sang master mendaki gunung. Dan kita pun diperlihatkan masa di mana Lingxue masih kecil dan ikut Xingling mendaki. Di situ layaknya seorang ayah yang sangat sayang dengan anaknya." Xingling menghangatkan tangan kecil Lingxue yang sedang kedinginan. Terlepas dari itu semua, Xingling mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lingxue. Menerima ucapan itu, hati Lingxue menjadi luluh. Meskipun dia terlihat biasa saja, namun di dalam hatinya, dia menerima kehangatan yang sangat ingin ia dapatkan. Tapi, sekuat apapun seseorang, mereka tak bisa menahan rasa haru, kehangatan, perhatian yang diberikan oleh seseorang yang bersamanya sejak kecil. Meskipun dia berpikir orang itu kejam dan tak memiliki hati nurani, dia pun meneteskan air matanya dan berpamitan pada masternya untuk segera pergi. Ya, karena itu juga sistem memberikan 2000 poin kepada Xingling. Dan poin yang ia miliki saat ini adalah 3000 poin. Kali ini, Xingling tak sengaja mencoba untuk mendapatkan dukungan dari Lingxue. Itu semua murni karena dia menyukai desain karakternya saat bermain game. Bahkan, dia juga mencatat hari ulang tahunnya. Dan sekarang ketika muridnya sudah ditenangkan, ia rasa tak akan ada masalah dalam 7 hari ke depan. Selain itu, dengan menggunakan 9 pin reinforcing soul transformation yang diberikan Xing'er, ia bisa mencapai tahap virtuoso dalam sekali jalan. Itu akan semudah membalikkan telapak tangan. Dan setelah itu, pertunjukan menghancurkan protagonis pria Xiao Chen seperti semut akan dimulai. Panel kini berganti di kuil Yingui, Sekte Chengming di Istana Femon Master.
Terlihat dengan jelas di situ para murid tengah berlatih di lapangan. Dari beberapa murid itu juga ada Xiao Chen. Junior Xiao Chen yang melihat dia seperti banyak pikiran. Dia bertanya apakah dia sedang banyak pikiran. Xiao Chen berkata bahwa dia tidak apa-apa. Dia juga berterima kasih pada juniornya karena telah mengkhawatirkannya. Selain itu, dia bertanya apakah juniornya sudah memberikan jepit rambut poni kepada Xing Er seperti apa yang ia minta. Dia bertanya apakah Xing Er menerimanya dan apakah dia sangat menyukainya. Menerima pertanyaan itu, juniornya agak ragu untuk mengatakannya. Sedangkan Xiao Chen masih percaya diri. Bahkan dia bertanya apakah Xing Er memberikan hadiah juga sebagai balasannya. Juniornya pun berkata jujur pada Xiao Chen. Ia berkata sebenarnya dia sudah memberikan pada Xing Er, tapi dia mematakannya menjadi 2 pada saat itu juga. Menerima fakta itu, Xiao Chen langsung kena mental. Dia sangat tak percaya karena setelah rencana utama mereka untuk menyingkirkan Xing Ling berhasil, ia berpikir Xing Er pasti merindukannya. Tapi dia tak menyangka Xing Er menolak hadiahnya. Juniornya menambahi apabila Xing Er tak hanya mematahkan jepit rambutnya, tetapi dia juga mengatakan tapi juniornya tidak melanjutkannya. Sampai Xiao Chen pun dibuat sangat penasaran. Hingga juniornya pun menjelaskan bahwa Xing Er berharap Xiao Chen tidak akan pernah mencarinya lagi. Karena dia takut orang di dalam hatinya akan salah paham. Saking kena mentalnya sampai-sampai Xiao Chen memuntahkan cairan merah. Dia cukup murka dengan orang yang berani merebut Xing Er darinya. Ia mengumpat kesal pada orang itu karena berani merebut gadisnya. Dia bertekad tak akan pernah melepaskan orang itu begitu saja. Kembali ke tempat Xing Ling berada. Di situ, dia cukup puas karena dia telah berhasil masuk kembali ke tahap virtuoso. Selain itu, dia juga telah berhasil memurnikan inti kelas tinggi yang diinginkan oleh setiap kultivator demonik. Inti demonik 9 warna. Inti ini tak hanya setara dengan kekuatan sihir yang tak terbatas, tapi ini juga sesuatu yang tak dapat disempurnakan oleh best Xing Ling asli. Meskipun dirinya masih jauh dari puncak tahap immortal Izatio, tetapi dia sudah tidak terdandingi oleh mereka yang berada di tahap virtuoso. Di situ juga ternyata ada Xing Er. Dia mengucapkan selamat pada Xing Ling atas keberhasilannya. Xing Ling juga berterima kasih kepada Xing Er karena berkat kontribusinya dalam menyediakan pil dia bisa melakukan ini semua. Dia meminta Xing Er mulai sekarang untuk tidak lagi bersikap formal dan tak perlu lagi menggunakan kata-kata sopan lagi. Dengan pipi merah, Xing Er sangat berterima kasih pada Xing Ling. Dia juga bercerita apabila saat pagi tadi, Xiao Chen berniatan ingin memberikan hadiah untuk mendapatkan dukungan darinya. Tapi dia berujar, dia langsung mematahkan hadiah itu menjadi 2 pada saat itu juga. Ia rasa Xiao Chen terlalu buta. Meskipun begitu, dia bisa terus mengelabui dirinya. Tapi dia menyayangkan yang patah bukanlah bagian dari tubuh Xiao Chen, karena dia akan merasa lebih bahagia bila itu terjadi. Namun di sini Xing Ling menatap tajam ke arah kaki Xing Er. Dia meminta Xing Er untuk mendekat padanya. Menerima perintah itu, Xing Er pun tanpa ragu menerimanya. Dia pun kini sudah di hadapan Xing Ling. Xing Ling langsung meminta Xing Er untuk segera melepas sepatunya. Tentu saja Xing Er cukup bingung, tapi dengan tatapan tajam, Xing Ling memintanya untuk segera melepaskannya. Dengan malu Xing Er berkata apabila telapak kaki seorang kultivator iblis wanita adalah objek kegelapan, mereka dapat dengan mudah mencemari bumi dengan energi demonik mereka. Dia juga berkata bahkan Sentes dari sekte Hehuan tidak akan dengan mudah membiarkan kakinya diperlihatkan kepada orang lain. Tapi Xing Ling hanya diam dan memberikan tatapan tajam. Dengan itu juga Xing Er tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan Xing Ling. Dia pun mulai melepas apa ya ini namanya? Kaos kaki panjang aja dah. Dia melepas kaos kaki panjangnya secara perlahan. Dan ternyata ada sebuah simbol berwarna ungu yang berada di kaki Xing Er. Xing Ling tahu apabila itu adalah racun miasma dari Sky Demon Flower di Demon Farm. Xing Er diracun karena dirinya. Tapi dia bertanya mengapa Xing Er tidak memberitahunya. Xing Er menganggap ini hanyalah masalah kecil, jadi tidak layak Xing Ling mencemaskannya. Baginya, selama dia bisa menyempurnakan pil yang bisa memuaskan masternya, dia tidak akan ragu bahkan jika racunnya menyerang jantung dan menimbulkan luka bernanah di sekujur tubuhnya. Karena hidupnya
didedikasikan untuk sang master. Selain itu, tidak ada yang lebih penting. Melihat Xing Ling rasa itu terlalu bergairah bagi sebatas game kencan. Mengabaikan rasa itu, Xing Ling meminta Xing untuk duduk di singgasananya. Tentu saja Xing cukup terkejut karena itu adalah singgasana milik Xing Ling. Jadi, dia sebagai murid tidak pantas duduk di situ. Tapi Xing Ling memaksanya untuk duduk. Hingga dia pun sekarang sudah duduk di atas singgasana masternya. Xing Ling berkata apabila dia akan mendetoksifikasi racunnya. Dan ya, bersambung. Oke, gimana? Lanjut apa tidak ini?